Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan, kita sambil jalan-jalan ke puncak kita podcast nih. Wih, ke puncak hari. Nah, kali ini gua ketemu senior gua nih, abang kita nih, alumni tahun 9 berapa, Bang ya? 94. 94. Kalau 94 ente lulus, gua belum ada ya. Belum masuk ya? Belum masuk. Jadi ente udah lulusnya 2 tahun baru Masuk. gua masuk sekolah, Bang. Nah, kebetulan gua ada di Jakarta Pusat nih, gua mau menuju jalan tol mana ya, Cempaka Putih kalau nggak salah nih. Mau ke puncak nih, mau on the way ya enggak. Nah, jalan-jalan ketemu Bang Opik nih, namanya Bang Taufik M Taufik. Tapi kalau nggak tahu nih, kalau sekolah dulu panggilannya apa gue juga nggak ngerti. Bisa memperkenalkan diri, Bang? Oke, nama saya Taufik. Bisa kerasan, Bang? Gua nggak denger. Nama saya Taufik ya. Saya lulusan tahun 94. Basis berapa, Bang? Basis pusat. Oh, pusat ya, Bang. Naik pertama kali buka waktu di Romangun kita 03. Dulu ya, dulu. 03 pas pindah ke kemana kemarin tuh saya lupa. Pulomas tuh naik U31. Oh, jadi ngerasain di Rawamangun berapa tahun? Di Romangun setahun. Setahun. Di Pulomas 2 tahun. 2 tahun. Kalau 3 tahun berarti ente nggak naik. Iya. Tapi lah naik Oh, lah. kok gini, Bang. Kok ente bisa masuk ke Belter gitu kan, di Jakarta Pusat itu banyak sekolah. Berarti ada nih kira-kira siapa yang bawa atau gimana? Awalnya emang nggak ada niat masuk Belter. Cuman teman kita itu nggak ada pilihan. Teman itu masuk ke STM 8 Romangun. Oh, ada teman. Katanya PGRI itu bagus karena standar dengan negeri. Gitu. Akhirnya saya masuklah ke STM 8 PGRI Rawamangun. Nah, di situ saya baru tahu, oh, Rawamangun seperti ini. Ternyata letaknya itu di belakang terminal, makanya namanya dikenal dengan nama Belter. Belter ya. Dari situ emang ya sekolahnya sih ya biasa aja, cuman pas pulangnya itu suatu hal yang beda ya, karena ada nongkrong di terminal, ada kolam ikan di situ dulu ya. Tapi sekarang udah nggak ada karena terminal itu juga udah berubah lagi, tidak seperti dulu ya. Sekarang udah berubah jauh dengan kita waktu zaman kita sekolah. Oke, Bang. Kalau di zaman ente lulus 94 berarti 91 masuknya ya. Nah, iya dong. Betul. Bener ya? Betul. Di tahun 91 itu Belter itu udah bebas, Kak? Bebas, pasti bebas. Masih ya, masih. Udah bebas. Memang dari dulu ya? Emang dari awal sekolah itu ya Ada yang gondrong, biasa, ada yang juga pakai sendal ya, malah ya, kaos ya. Kaos, sendal, enggak, itu macam-macam lah. Sekolah itu emang luar biasa. Rock and roll ya. Ya, kayaknya dibilang rock and roll, emang dari dulu rock and roll. Jadi teman-teman, ternyata memang Belter itu sekolahan faktor warisan ya. Dulunya bebas, nggak ada perubahan, makin bablas. Betul. Betul ya. Betul. Jadi memang gue juga ngerasain zaman gue 97-98 ya masih seperti itu tuh aja, nggak ada, malah nggak ada kemajuan. Kalau boleh dibilang sih mundur kalau versi gue. Ya. Ya, karena di zaman gue itu nggak ada praktek dan lain-lain, upacara dan lain-lain itu nggak ada. Mungkin di tahun abang ada nggak? Zaman praktek itu cuma ada di Rawamangun. Setelah di Rawamangun tidak ada praktek. Oh, dulu ada praktek ya? Ya. Dulu ente bagian apa, Bang? Saya dulu ambil mesin umum. Mesin umum termasuk mesin, kalau mesin umum itu apa sih, Bang? Gua nggak ngerti nih. Mesin umum itu mesin terbagi beberapa ya, ada yang otomotif, ada yang umum. Oh, gue pikir lu mesin cuci, enggak. dispenser lu servis gitu, enggak. Termasuk Mesin kan banyak nih umum. Bisa semuanya. Perusahaan Belter juga apa yang katanya kok ya bisa semua. Oh, iya. Jadi mesin umum ada ya. Zaman saya itu nggak ada, Bang. Masalahnya di zaman gue itu cuma MO1, MO2 dan listrik. Oh, iya. Nggak ada lagi. Otomotif tuh. Iya, otomotif. Dulu zaman gue itu otomotif malah nggak ada. Nggak ada. Adanya? Yang ada mesin umum, MU, bangunan, listrik. sama listrik. Iya. Dulu otomotif nggak ada. Angkatan ente waktu kelas 1 itu berapa kelas? Kelas 1 itu 2 kelas.
2 kelas. 2 kelas ya. Itu ya lumayan sih muridnya, tapi entah kenapa kita kembali lagi ya masalah praktek tadi. Praktek juga di sana di waktu di Romangun kita emang ada las di sana, las listrik ya di sana ada. Tapi kalau kita ada ruangan prakteknya juga, tapi pas dipindah ke Pulau Mas Udah nggak ada. itu tidak ada punya ruangan praktek. Ya, Makanya- karena itu SMP, Bang. Iya, makanya itu dibilang mundur. Ya, benar, mundur sekali. Nah, itulah makanya perbedaan di Belter ya, kesini makin tidak ada kegiatan untuk penambahan skill. Ya emang di sana emang nggak ada. Pas kelas saya masuk kelas 2 itu sudah nggak ada sama sekali praktek, tapi biaya uang prakteknya kita harus bayar, tapi prakteknya nggak ada. Itulah Belter keren. Itu buat uang perobatan kayaknya, Bang. Nah, di zaman ente, Bang, tawuran nih, Bang. Kalau 90-an kan terkenal dulu pelajar Jakarta semua nih ya, bukan STM kita aja. Semua itu berpartisipasi dalam rangka olahraga ini ya. tawuran. Seni dan budaya olahraga tawuran itu dulu itu. Ya, itu udah, Bang. Ngerasain? Itu parah. Gua sampai cacat nih, kelingking bengkok nih itu. Nah, ini masalah kelingking bengkok nih. Ini iya serius sampai sekarang ini cacat nih. Iya, nah, cacat. boleh diceritain ini kenapa? Wah, ini Bukan karena perbuatan wanita, bukan? Duh, bukan lah. Bukan. Oke, ceritain, Bang. Ya ini waktu itu ya ada di naik 41A ya. Naik 41A dari mana? Dari pusat sini. Pusat. Oh, dari rumah. Oh, dari rumah. Nah, ternyata ada anak-anak, mungkin kita nggak tahu anak mana, kayaknya sih anak-anak konser lah ya di situ. Nah, kita entah kenapa teman saya ini namanya sebutnya Marno. Marno itu anak pusat juga. Anak pusat juga. Bentak apa namanya, topi. Nah, Betak topi. Nah, disitulah jadinya kita biasa sempat ada pemukulan. Inilah akibat pemukulan, salah pukul jadinya patah seperti itu. Ente berapa orang? Kita cuma 2 sama Marno. Berdua sama Marno ngebetak Topi anak bonser. Kok bisa mukul? Kan dia ngelawan. ya, kita itu udah kita Oh. udah nantangin di situ. Oh, nantangin. Ya, dia berapa orang? Jadi banyak kita. Oh, dia 10, banyak. banyak. Oh, jadi bonser banyak, ente berdua, dia ada perlawanan dong Ya berarti. iyalah, makanya kita kabur. Oh gitu, abis betak, mukul, salah pukul, cabut. Daripada mati ya. Enggak sih, maksudnya lucu-lucuannya saat itu Iya, lah. lucu-lucuan. Ya lagi orangnya banyak, ente berdua, salah sasaran kalau begitu. Kecuali kalau dia berdua, ente banyak. Tapi kita nggak ada masalah. Tapi nggak takut lah ya. Lu STM ya nggak, Iya. apalagi Belter nggak ada Biasa lah takutnya. itu. Biasa. Nah, ada kejadian lagi gak, Bang? Kejadian Banyak sih kalau kejadian keributan itu banyak ya. gimana yang ente alamin? Itu waktu di Romangun lah ya, terminal waktu kelas 1 gue ya. Kelas 1 nih. Ya, itu ada namanya kita kejar-kejaran sampai 30A ya saat itu ya. 30 Nah, itu ribut lah di situ. Ribut di situ. sama Nah, kita 12. Ya, kita lah kejar. Akhirnya kita kejar sampai mana sih, mau rumah sakit Persahabatan di situ loh. sampai Nah, persahabatan. kita kejar sampai sana, tapi mereka nggak ada yang berani lagi yang maju. Mereka dari situ langsung kabur. Itu di Romangun dulu ya, terminal ya dulu ya. Itu tahun 91 ya. Tahun 91 Tahun itu. 91 udah berarti udah ribut, udah gitu-gituan ya sama Ya, 12 ya. udah sering sih keributan-keributan seperti itu. Cuma kalau di terminal ya emang sering sih terjadi gesekan-gesekan itu. Kalau ada lewat rombongan sekolah pasti ribut, nggak mungkin nggak ribut. Itu entah dari mereka entah dari kita, pasti yang namanya ada ejekan ya. Dari ejekan itulah menjadi keributan. Nah, dari situ ya polisi baru keluar dari terminal. Makanya di sini kadang polisi kalau kita datang nongkrong disuruh bubar. Tapi ente pernah ke gap, Bang? Ke gap sering. Ke gap sering. Ke Itu gap sering. di mana, Bang? Itu dulu di Kodim, terus di Kodim mana?
Daerah mana? Eh, Jakarta Timur. Jakarta Timur. Ya, kita tuh bawa di sana malam baru pulang, jam 10 malam baru dipulangin kita. Di Permak dong. Di Permak, terus ketangkap lagi di Polres Jakarta Pusat. Itu gara-garanya apa? Pasti ada penyebabnya dong. Di Polres Jakarta Pusat waktu itu kita nyerang di Bepas. Nyerang Ya, ke Bepas, nyerang 12 tuh di Bepas. Oh, Ternyata ketemu. ada luka, ada korban dari warga sipil. Apa disebut dari masyarakat lah disebutnya. Oh, jadi korbannya. korbannya warga Ya, yang kena. penumpang bus. Oh, penumpang bus. Jadi di dalam bus anak 12 Nah, ada penumpang lain itu yang kena ya. nah dari situ ada salah satu bukan anak belter yang ketangkep ya, tapi anak SMA mana yang tangkap, tapi dia kenal saya disebutlah sama dia, makanya saya ditangkap merembet di sekolah. Jadi saya itu tangkapnya bukan di saat tawuran, tetapi ditangkap saat di sekolah. Lagi di sekolah ditangkap. Iya, Itu lagi nongkrong apa lagi belajar atau gimana waktu lagi itu? nongkrong. Lagi nongkrong dia langsung diciduk. Iya. Oh. Ditanya Taufik mana Taufik, nah itu. Nah, itu gimana prosesnya? Jadi prosesnya saya kena mel setiap minggu. Minggu. Harus mel ke Polres Jakarta Pusat. Itu selama 3 bulan. Tapi melnya cuma 2 minggu. Ya biasa itu mah. Nah, Sisanya dua bonus. kali mel, 3 mel ketiganya kita nggak datang. Capek. Ya buang-buang duit lah. Sorry Pak Pol. Sorry. Emang begitu. Itu sampai segitunya ya. Nah, Terus ada lagi bang, kejadian-kejadian lucu di zaman-zaman abang. Mungkin kan gua nggak ngerasain nih. kejadian lucu apa ya, paling lucu ya? Kali sama cewek, sama apa? Tamang ente kan tamang playboy ini dulu nih kali. Aduh, Godain saya- anak orang dibacok sama babanya. Enggak Enggak. lah, kalau kita anak laki-laki semua nggak ada wanitanya, beda lah ya. Kita nggak ada sama sekali sini wanita-wanitaan. Bang pakai dong kacamata biar keren bang. Nggak usah kaku bang, santai aja. Kalau kacamata nggak kelihatan. Yo, Bang. belter harus ganteng bang. Nggak sangat wajah lo dong. Iya, kalau nggak ganteng bukan anak belter lo. Gila lo. Gua aja pernah jadi playboy terminal deh bang gini-gini. Ya bang, lanjut. Ya, kalau masa lucu ada, Nah, tapi bukan masalah cewek ya. Kalau lucu itu ya. Jadi ada temen lah ya, teman gue itu dulu kayaknya orangnya agak-agak sengak lah. Gue juga lupa namanya siapa itu ya. Nah, ini jadi tanda tanya nih, temennya Bang Topik yang rada sengak. Mudah-mudahan ingat. Lupa nah. Itu kelas satu angkatan. Itu waktu kelas 1 gua saat Enggak, itu. dianya satu angkatan. Satu angkatan. Satu kelas malah sama gua. Satu kelas. Nah, mungkin ntar dari sini nih bisa kenalin. Siapa gua atau namanya siapa dulu, Lupa. namanya ya. Sorry lupa. Ya, jadi dia itu dibilang sengak, emang sengak banget nih orangnya. Jadi, Klotokan kalau ya. apa-apa mau ngajakin ribut, ya udah. Kalau emang seperti itu, gua laki-laki, Hmm. gua bukannya cewek. Kalau ngajakin berantem, gua tantangin. Gua tantangin dia. Cuman gayanya itu nih, sok di dalam tas kayak bilang pisau. Pisau, gue bilang sama dia, pisau di tas tuh nggak ada. Lu cuma buku-bukuan doang di tas tuh, nggak ada pisau di tas tuh. Gue gituin sama dia. Akhirnya dia sendiri kayak orang bingung diri. Akhirnya dia itu sok lagi segala macam, dia malah lari mau ngambil pisau. Ambil pisau yang banyak. Oh gituin sama dia. Lari, tapi nggak balik lagi, bisa lari nggak balik lagi udah. Biasa sih ya kalau siswa itu pasti ada gesekan walaupun sama orang lain, sama musuh, tapi masih solid bang itu di situ. Jadi berkawan lagi. Ya dari situ sih kita ya berkawan lagi. Itulah Kita sih, STM ya, nggak ada musuhan ya. nggak ada musuhan, cuman sengaja nggak berubah. Masih aja gitu ya. Masih Emang aja itu masalahnya. habit bang kalau gitu Ya. kan. Berarti emang udah wataknya emang agak ini. Apalagi sama orang lain, nah, mungkin lebih sengak. Sama teman sendiri ya sengak kan gitu. Makanya dari situ kan gue juga bingung, orang seperti ini enaknya gimana ya, nggak ngerti dan memahami orang lain. Tapi dulu Kalau- denger kabar ya bang, zaman ente itu gila, sering tawuran ya bang. Waduh, kalau tawuran setiap hari tawuran. Benar-benar Tiap hari ya? Setiap hari tawuran, nggak ada tawuran. Dulu musuhnya siapa aja bang sering bentrok? Yang jelas mah 12. Yang Karena pasti tetangga ya, tetangga terdekat ya, sering ketemu ya. Ya entah kenapa lah, dulu waktu gue STM kelas 1 sih gue sama 12 tuh sempat nongkrong bareng di Cermai. Iya. Dulu ya pertama kali gue nongkrong di Cermai
nongkrong mah sama STM 12, tapi belum ada keributan saat itu. Tapi Iya. kenapa kok jadi berantem gitu loh. Oh gitu, Gua nggak tiba-tiba. tahu itu ada masalah apa, kasus apa, gue sendiri nggak tahu. Oh gitu. Jadi ya Sempet nongkrong bareng di sempet Cermai. nongkrong ya, sempet nongkrong sama berdua 12. di Cermai. Gila. Bang, dulu punya cewek nggak bang? Waktu STM? Waduh, STM gua ada sih waktu kelas 1 gua punya cewek. Ayo buka-bukaan. Bang, lu jangan takut sama bini bang. Gua nggak punya bini. Oh nggak punya bini, single. Waduh, udah Aduh dah. lama gua bertahun-tahun nih. Oke. Udah nih. Ada nggak nih kenangan sama cewek nih waktu STM? Kali bang, yang namanya Ada, bunga-bunga STM pasti ada lah. Ada, gua dulu punya cewek namanya, masih Siapa? ingat sih gue tuh, namanya Messi ya. Messi. Waktu itu cewek itu katanya setiap hari merhatiin gue gitu kalau lagi jalan sekolah. Itu anak mana bang? Ya dekat rumah sih gitu. Oh bukan sekolah di Romangun juga? Bukan dekat rumah ya. Nah dia merhatiin gue, tapi lama dia beranikan diri negur gue. Ya udah, gue tegur lagi. Nah dari situ kita tukeran nomor telepon rumah. Dari kita sempat udah tempat telepon, barulah kita deketan di situ. Akhir jadian lah kita, menjadi pasangan kekasih. Asik. Tapi Nah, nggak sampai tapi- kawin ya? Tapi kita cuma berapa bulan aja sih. Itu biasalah dalam hubungan. Itu waktu STM ya? Nah, kita nggak ada yang namanya sampai ke hati. Jadi cuma suka-sukaan aja. Nah bang, Nah, ada nggak temen yang paling ente nggak lupain waktu STM? ada, tapi orangnya nggak tahu nih, hilang-hilangan dulu Nah, nih. bang boleh di sini bang. Sini bang, biar ente kelihatan mukanya bang. Namanya itu ya, ada beberapa yang gue dekat sama dia dari dulu ya. Sampai orang tuanya pun gue sama dia tuh dekat. Udah dianggap anak lah ya kalau sama orang tua ya. Keluarga lah ya. Ada ya, namanya dia tuh orang Ambon. Namanya Penuel Gerson Oh, Panuel Gerson. ya. Dia itu Ada di Facebook, di grup ada loh bang. Oh, nggak tahu deh gue deh. Ada. Itu pernah datang tuh Bang Panuel Gerson itu waktu Kopdar, kita diundang sama ARH tuh di Bekasi. Oh, dia marah Bekasi. Iya, itu daerah-daerah Bekasi, dia kalau nggak salah di Seroja deh rumahnya. Ya, dia rumahnya dekat gengnya si John K. Iya, pokoknya deket Iya. rumah saya lah itu. Panuel Gerson itu. Nah, Sampai sekarang belum ketemu. ada sih, cuma jarang komunikasi gitu. Tapi yang ada lagi satu orang nih yang jarang ketemu, dan pernah ketemu sekalinya aja waktu kita itu nongkrong di dekat mana ya, gue lupa tuh, di Jakarta Timur, daerah mana ya. Itu namanya Supratman ya. Supratman, Bang Supratman nih, tanyain Bang Topik. Nih gue, tapi dia kayaknya nggak pernah buka YouTube deh, karena dia orangnya agak beda sendiri. Gaptek. Apa HP-nya dipakai anak? Gue sebutin nama juga ada yang akan bukan namanya, dia lupa ya masalahnya ini. Gue sampai mau ke rumahnya dia gitu, pengen tahu kabarnya dia itu seperti apa. Namanya kita berkawan ya, dulu berteman, bersahabat, kita sering makan bareng, susah bareng, nggak punya duit kita juga merasakan sebuah kenikmatan. Kita nggak punya duit bukannya kita sedih, tapi merasakan kenikmatan. Benar, Itulah kita yang namanya berkawan. Yang paling kita nikmati saat kita nggak punya uang. Itulah sebuah kenikmatan dalam pergaulan. Betul. Jadi kalau kita bergaul mau punya uang itu namanya dimanfaatkan ya. Betul. Beda Bang. ya, Setuju, kalau setuju. kita itu bergaul, kalau kita sama-sama nggak punya uang, itu adalah sebuah kenikmatan susah bersama. Bukan senang bersama, tapi susah bersama. Itu udah disebut persahabatan. Nah bang, kalau menurut ente nih bang, Belter itu sekolah apa sih ya menurut ente nih ya? Kalau gue bilang di Belter itu kita tuh nggak sekolah. Bukan sekolah ya? Bukan Bukan. sekolah. Itu tempat nongkrong, tempat ngopi, Tempat ngopi, tempat ngerokok, rokok, belajar bader, ya dan begitu. lain-lain. Kadang kita juga ya minum. Minum Itu ya. makanya zaman dulu sama zaman sekarang itu jauh berbeda ya. Makanya di era sekarang ini sekolah itu lebih baik daripada Baik, tahun ya. 90-an. Tahun 90-an itu kita bukan namanya kenal sekolah. Di semua sekolah, hampir rata-rata sekolah datang kita ke sekolah bukan sekolah. Kalau bawa baju dibawa. Kalau bawa buku
satu cukup, seminggu satu sama pulpen. Itu pun gak pernah dibuka, itu buku cuma dilipat. Gitu ya. Tuh, Satu buku 3 tahun. ya gitulah. Itu Kira-kira. tradisinya seperti itu. Itu catatan bukunya itu cuma gambar-gambar. Kalau lihat bukunya itu cuma gambar-gambar kalau dibuka bukunya. Semua anak STM buku dibuka pasti gambar isinya. Gambar apa? Gambar apa aja. Macam-macam lah itu dibuat gambarnya. Kreativitas orang anak-anak STM. Tapi ente nyesel gak bang sekolah di Belter? Kalau menyesal, gue sendiri mengatakan seperti ini. Kenapa? Gue dulu ngambil SMA ya. Kenapa? Gitu ya. SMA itu semua mata pelajaran di sana itu ada. Tapi di STM yang kita pelajari malah kita nggak belajar. Itu dia. Bandel-bandel SMA itu masih belajar. Rusak-rusaknya SMA itu masih belajar. Tapi itu dulu lah ya. Itu Kita dulu nggak ya. perlu ada sesal di sini. Tapi yang kita ambil kesimpulan di sini adalah kita mengenal yang namanya baik dan tidak baik. Terus Ya. kalau menurut abang nih, teman-teman Belter gimana? Belter oke semua sih, cuman Oke nggak semua ada. ya. Cuman dulu pernah ada namanya arisan lah ya, cuma bertahan berapa bulan doang ya. Nggak jalan ya. Tapi kagak jalan, hancur Iya. lebur ya namanya. Iya lagi udah kayak emak-emak sih arisan. Belter kayaknya susah bang. Belter pakai arisan kayak emak-emak. Tujuannya kita mengadakan arisan. Betul, betul, sebenarnya setuju. adalah silaturahmi. Harusnya lebih tepatnya Kita sih kas lah bang ya. mengunjungi, Kas lah ya kita kalau arisan. mengunjungi teman-teman kita rumahnya di mana. Iya, itu sih nggak jalan ya? baik. Cuma di sini kan ada beberapa orang yang tidak bertanggung jawab. Bertanggung jawab ya udah tuh teman-teman tuh yang denger nih apa kata Bang Opik, harus bertanggung jawab karena uang itu sensitif bro, seperti itu. Mendingan kolekan, beli Amer ya Bung ya. Capung ajakin beli Amer, capung bang. Itu nah bang, oke bang. Terakhir bang, Nah, terakhir pesan buat generasi sekarang, buat anak-anak kita itu gimana bang? Karena kan abang kita sekolah di Belter gimana ya, kita udah tahu oke, sendiri lah ya. oke. Pesan aja, Sekarang gini ya, bagaimana kita memiliki seorang turunan kita atau buah mata hati kita, yaitu seorang anak. Bagaimana kita mendidik anak kita menjadi bisa lebih baik dari orang tuanya. Bang. Makanya pertama adalah fasilitasi anak kita. Entah berupa apakah fasilitas itu di rumah. Sekarang kita udah ada era kemajuan. Zaman Di rumah digital ya. kita itu harus yang namanya adanya internet. Ya, contoh satunya adalah anak saya ini ya. Anak saya itu yang pertama dia waktu SMP dia ributnya ingin masuk sekolah STM. Saya kaget ya nyebut STM. Kok mau masuk STM mau ngapain? Saya bilang, aku mau ngambil sekolah gambar. Cuma saya bilang ke anak saya, jangan kamu ke anak SM, kamu sekolah SMA dulu. Di sana banyak pelajaran yang bagus yang harus kamu pelajari di sana. Nanti saat kuliah baru kamu ambil yang kamu inginkan. Saat ini kamu udah tahu kamu mau ngambil DKV, nanti kamu kuliah ambil DKV. Begitu juga dengan anak yang kedua. Sekarang dia masuk SMA. Tadinya dia mau ambil sekolah SMA Broadcasting. Ya makanya di sini saya agak bingung sama anak saya. Dia baru SMP aja udah ribut masalah tujuan dia mau kemana. Tapi saya bangga sama mereka. Mereka udah punya namanya, dia harus melangkah kemana kaki saya. Ya, anak Ya. sekarang itu langkah lebih maju daripada Ya, daripada kita, jauh Bang. bang. Beda. Karena udah zamannya digital sekarang bang. Ya beda, ya beda. Saya akuin beda. Nah dari fasilitas yang saya berikan ke anak saya hasilnya ada. Yaitu anak saya yang pertama dia menguasai 3 bahasa asing. Wih. Bahasa Inggris, Chinese, dan Jepang. Mantap. Yang kecil baru batu bahasa, yaitu cuma 1 bahasa Inggris. Itu pun mereka bahasa Inggris mereka itu semuanya oke semua. Tapi bapaknya bisa nih. Ya bapaknya insya Allah bisa. Bisa dengerin. Oke bang, karena kita udah ini nih dari tadi mobil nggak jalan-jalan nih nungguin kita nih, macet kayaknya depan ya. Oke, kita tutup aja bang ya. Oke, Udah sore, bang oke, ya. oke. Kita juga udah lelah nih perjalanan, aduh Oke. capek banget bro, aduh capek ini mau ke puncak nggak jadi-jadi. Oke, kita akhiri aja. Jangan lupa teman-teman ya, tonton, subscribe, like, share, and comment di channel kesayangan kita, channel Belter 8 RM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.